Tapi masing-masing itu ada kriteria gaya. Ada pasti lah. Berarti cuma pakai bantuan shower gitu aja. Kayak digeli-geliin. Ketawa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ketemu dengan host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya lebih tampan jauh kemana-mana dari host sebelum saya. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita siram ramai-ramai. Kita sapa. Assalamualaikum Kak Nino. Waalaikumsalam. Kak Nino ini kayak yang ini ya, kayak ini bayi gitu ya. Apa tuh? Yang apa namanya? Nunina. Nunina Nini. Lagu. Iya. Nunina Nini. Enggak. Oke. Iya. Kayu, terima kasih ini udah hadir di studio Ali Jejak Backpacker. Iya. Jadi Kak Nino ini punya pengalaman hidup ya yang pahit gitu. Pahit apa manis nih Kak? Udah pahit, terjungkal pula. Uns. Oke, kayaknya udah siap buat cerita Kak ya. Siap banget. Aman Kak, kalau nanti misalkan Kak Nino haus atau Kak Nino mau marah-marah mau apa, silahkan, sini bebas ya. Oke. Ada yang dituju gak nih? Kayaknya emosi. Kalau butuh samsak, nanti ada dari tim kita ada 2 orang ini sedang menunggu, nggak apa-apa, nanti siap-siap keluar ya. Frame out dulu aja, ditunjuk, nggak masalah, aman ya. Aman. Ya silahkan Kak Nino. Nino. Jadi aku ketemu mantan suami itu pas SMA. SMA baru masuk, ketemu di sekolah, kita saling ya namanya cinta-cinta SMA. Terus dia bilang suka, aku juga suka. Ya udah kita pacaran sampai lulus. Pas lulus kita kerja masing-masing. Pas di tempat kerja itu ada banyak banget undangan pernikahan. Undangan pernikahan. Pas dateng terus ngelihat status mereka, kok enak ya kayak nikah, kayak bahagia ya. Pergi bareng gak perlu disuruh pulang, gak dicariin juga. Kok indah banget dunia pernikahan mereka. Aku bilang lah ke pacar aku, kita nikah yuk. Hah? Kamu serius? Iya. Terus bilang keluarga, sebenarnya gak setuju keluarga karena kecepatan. Kamu aku suruh kuliah gak mau. Aku suruh lanjut pendidikan gak mau. Malah maunya kerja terus sekarang mau nikah. Ya emang aku maunya nikah, aku gituin. Aku udah gak mau capek, aku mau enak. Apa yang kamu mau aku nggak kasih, karena aku dibiayain sama kakak aku kan. Terus setelah itu kakak aku izinin dengan beberapa itu apa ya, syarat-syarat. Udah oke, kamu nikah tapi boleh ini nih gitu kan. Iya aku gituin. Udah nikah di tahun pertama, tahun kedua normal banget. Setelah anak pertama lahir, baru mulailah timbul Prahara rumah tangga. Masalah-masalah. Dan aku baru tahu ternyata dia konsumsi barang haram. Tuh, terus ketahuan semuanya. Aku memaklumi. Setelah itu makin kesini kok kayak ada yang aneh nih. Kayak aku masih perasaan seorang istri nggak pernah salah. Kecurigaan seorang istri nggak pernah salah. Ya udah, terus tetap aku jalanin. Jalan di tahun ketiga ketahuan kalau dia punya pacar. Punya pacar dan
Pacarnya itu bukannya single atau janda atau apa, istri orang. Astagfirullah. Dan dia disuruh menceraikan aku sampai dikasih duit sama tuh janda. Gue kurang apa sama lu sampai lu selingkuh? Lu bisa, gue nggak pernah nolak permintaan lu. Permintaan lu yang mana yang gue tolak? Karena setiap berhubungan dia selalu mau yang aneh-aneh. Aku turutin karena kebetulan aku juga suka. Nah, bahkan aku yang request sama dia. Oke. Pokoknya I love sex, ya kan? Diturutin juga sama dia. Selesai. Dia nggak pernah kasih alasan yang pasti. Dia cuma ternyata dia bilang cuma mau duitnya. Karena posisi dia nggak kerja. Oke, mau kondo. Bener, mau kondo. Setelah itu nggak pernah kasih alasan yang pasti kenapa dia selingkuh. Dia juga konsumsi obat-obatan. Dia pun KDRT. Setelah aku merasakan KDRT itu, aku mikir nih, ini harus, tadinya aku mau langsung kasih tahu keluarga. Tapi kalau aku kasih tahu keluarga aku pasti kan nggak terima. Keluarga kakak mana, abang mana yang terima adiknya disiksa. Aku cuma diem, mikir, ini kalau gue bilang gue disuruh udahan. Tapi kalau gue nggak bilang, gue yang sakit. Aku beraniin diri buat ke pengadilan. Di 4 tahun pertama. Buat ke pengadilan, tapi aku mikir lagi, anak aku masih kecil. Kalau gue begini, masa broken home? Nggak mau gue. Balik lagi, maju mundur. Sampai aku dapat pekerjaan yang lebih dari itu. Habis disiksa, dipakai, disiksa lagi, kayak ngerasa, aduh, ini gue apa sih? Gue bini lo, gue istri lo, kok diginiin? Dan datanglah anak kedua, punyalah anak kedua. Punya lagi. Oh, mungkin ini anak kedua ini penyelamat rumah tangga gue. Ya udah, gue pertahanin dulu deh. Di selama hamil anak kedua, dia baik banget, normal lagi. Tapi setelah lahir, dia malah 1 minggu setelah anak lahir, dia ketangkep. Nggak ketangkep karena minum apa? Minuman. Ketangkep sama apa yang di Satpol PP? Bukan, 86. Oke. 86. Maksudnya minuman keras? Minuman keras kok ditangkap? Karena ngumpul di pinggir-pinggir jalan. Oh, keciduk doang. Oke. Karena udah gitu, itu posisinya anak aku lagi kejang. Di rumah sakit, diteleponin nggak bisa. Ternyata dia lagi di Polres. Besok paginya baru dia telepon karena udah udah boleh keluar, karena dia cuma ya udah ikut konsumsi, dikasih peringatan doang. Dia pulang ke rumah ngelihat anak istrinya nggak ada nih. Dia cari ke rumah orang tuanya, baru dia ke rumah sakit. Dia di situ udah minta maaf sama aku karena dia salah. Oke. Selang berapa bulan, ternyata dia masih konsumsi obat. Sampai itu Lebaran itu kan kalau security setiap lembur pasti kan dapat itu gaji double kan. Ya. Kok ini bonusnya gue nggak tahu kemana. Aku masih diam karena saya bertanya kan, ya kemana bonusnya, kemana gajinya? Udah, yang penting gaji kamu terima semua full. Oke. Aku kan suka nyelipin plastik di belakang lemari, ya kan? Pokoknya kalau habis belanja plastik apapun, aku selipin. Ternyata dia sembunyiin beserta alatnya. Aku firasat aku, gue bersihin plastik itu, udah numpuk banget. Gue mau buang-buangin aja deh. Aku tarik-tarik, ada sepaket gitu,
satu plastik sama botolnya. Dia tuh dikit banget kayak di plastik sambel yang kecil itu loh. Mm-mm. Kataku, apa ini? Aku lihat-lihat di Google, oh iya, aku buang. Aku buang sabunnya, aku buang botolnya, aku pecahin. Aku pecahin dulu botolnya, aku buang tempat sampah, aku buang di WC. Dia selang 1 minggu mungkin dia mau pakai nih. Dia cari kok nggak ada. Udah selesai. Dia cari nggak, dia tanya aku, kemana paket aku? Paket yang mana? Di belakang lemari. Aku nggak tahu, nggak mungkin. Langsung di saat itu aku dilempar sama dia. Dilempar ke kasur, ditendang. Dulu dia kan punya handphone kapal yang tebel itu, ya kan? Karena keluarganya ada yang orang kapal kan, yang tebel itu sampai memar banget nih kepala aku, sampai memar banget. Aku udah mau jalan pulang, ditarik sama dia, makin disiksa sama dia, makin disabet. Dia punya dompet yang ada rantainya, kan? Disabet pakai itu. Abis disabet, dimandiin. Aku udah mojok, udah selimutan, tiba-tiba dipakai. Dipakai. Kayak gue orang loh. Ya. Gue orang loh, bukan binatang. Minimal ilangin dulu rasa sakit gue. Gila banget. Udah, aku cuma diem. Terserah dia mau nganggap aku gede bohong pisang atau apalah, terserah. Yang penting gue tetap jalanin tugas gue jadi istri, memuaskan lo, ngelayanin lo. Udah. Selesai. Besok paginya belakang aku rasa perih kan, mau mandi perih. Akhirnya aku cuma mikir, gue kalau mau proses semuanya selesai harus punya bukti. Gimana caranya biar kefoto nih belakang badan gue. Aku bikin video handphone, terus belakang video kan, aku screenshot akhirnya badan aku pakai video, karena kan nggak bisa foto kan kalau dari belakang. Selesai itu, ini gue proses atau enggak ya, masih mikir, maju mundur lagi, balik lagi mikir anak-anak. Anak gue 2, gue nggak mau anak gue broken home. Gue nih yang harus berusaha minta sama Tuhan biar Tuhan kasih hidayah ke dia. Bukannya nggak ikhlas, cuman kayak sempat marah ke Tuhan. Kenapa gue dikasih kayak gini? Tetap berdoa. Yang tadinya nggak pernah tahajud, yang tadinya nggak tahu doa jadi tahu. Tapi kok nggak ada perubahan nih? Oke, mungkin banyak yang bilang katanya prosesnya tuh nggak lama, nggak cepet, butuh waktu. Tapi kapan gitu loh? Gue juga nggak mau diginiin terus. Berjalannya waktu dia tetap kayak gitu. Itu kita tinggal masih jarak 3 kilometer dari rumah orang tuanya. Akhirnya aku minta pindah ke dekat orang tuanya. Biar ngurangin KDRT itulah. Setelah ngurangin KDRT itu, malah balik lagi dia selingkuh. Selingkuh lagi. Cuman kalau kali ini sama janda. Dan janda itu bener-bener mau serius sama dia. Harus ceraiin aku. Dia ditransfer duit sama itu janda 2 juta buat biaya cerai katanya. Tapi dia bilang sama aku, nih gue dikasih duit nih sama janda, kita nikmatin aja, kata dia gitu. Kenapa lo terima? Lo mau cerai dari gue? Ceraiin aja, gak apa-apa. Enggak, aku cuma manfaatin dia. Sakit lu ya, gila. Enggak, gue gak mau. Kapan lagi kita dapat duit cuma dari nipu orang? Oke, ya udah, masuk omongan lo. Karena posisi dia nggak kerja, banyak yang harus dibeli. Oke, aku nggak tahu hubungan dia sampai mana. Berjalannya waktu dia masih, ketika berhubungan ada yang nggak aku ada yang nggak aku terima karena dia udah benar-benar puas tapi akunya nggak puas. Satu hari itu
egoisnya dia satu hari itu bisa sampai 4 sampai 5 kali berhubungan. Iya, egoisnya dia kalau dia habis pakai. Tuh. Tapi perempuan juga ada masanya dong, ada pengen klimaksnya dong. Dan ketika aku mau itu aku nggak dikasih. Apaan sih? Lu tuh cewek jangan kayak gini. Lu tuh perempuan jangan kayak gini. Apaan sih? Berantem kita. Itu tengah malam berantem. Aku belum keluar loh. Tunggu sabar, aku gituin. Enggak, gue udah ngantuk. Aku tendang kaki dia. Kebiasaan lu. Giliran lu gua harus ngelayanin. Dari pagi sampai pagi, gue nggak boleh kemana-mana. Giliran gue, lu nggak izinin. Inilah itulah. Dia marah. Dia marah, dia gambar aku, dia nyalain rokok, dia nyedut aku. Posisi aku masih telanjang. Gila itu. Orang gila. Kataku, oke, udah. Aku udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nangis pun nggak ada suara. Terus mikir, gue ini apa sih? Suruh pribadinya. Ya udah yang penting lu puas, gue nggak puas ya udah. Gue juga pengen puas loh. Jangan sampai gue dipuasin sama orang lain. Gue punya laki mau ngapain? Udah. Akhirnya aku kebesokannya aku ngerasa perih kan. Paha aku bagian atas. Ternyata ada bekasnya. Aku foto lagi. Ini rumah tangga gue sebenarnya mau dibawa kemana? Aku tanya sama beberapa temen aku yang emang agamis banget. Coba deh lu sholat istiqoroh. Emang Tuhan nggak membenarkan adanya perceraian. Cuman kalau elunya disiksa kayak gitu, sampai kapan? Aku tuh nggak tahu doa. Aku sholat aja jarang. Ini karena aku mau rumah tangga aku bener, ya aku laksanain itu. Teman aku bilang kan, sholat ini, sholat itu, sholat ini, sholat itu aku jalanin. Tapi ketika jawabannya ini, ya lu harus yakin. Oke, kok jawabannya ini terus ya? Oke. Aku punya semua bukti. Anak-anak aku udah yakin bisa biayai anak-anak aku. Aku beraniin ke pengadilan. Aku berani ke pengadilan, aku tanya gimana caranya. Ternyata harus 6 bulan. Pisah rumah, baru bisa proses. Aku bilang, selain itu, ada KDRT loh Bu. Bisa saya lihat buktinya. Aku kasih lihat dari yang aku disebut pakai rantai, dari yang aku ditendang, dari yang aku disebut pakai rokok. Aku kasih lihat. Ibu langsung ke Polres. Kasih semua ini bukti, baru ibu dapat surat, baru ibu balik ke sini. Jam 8:30 pagi aku ke pengadilan. Jam 9:30 aku ke Polres. Jam 11 balik lagi ke pengadilan. Masuk berkas. Selang 1 minggu dapat surat panggilan. Dan selama 1 minggu itu aku cerita ke kakak aku kan. Dia marah, dia nangis, dia sakit hati. Kamu tuh gak sendiri, Dek. Kenapa kamu ngelindungin binatang itu sendirian? Kenapa kamu gak pernah mau cerita? Mbak yakin kalau aku cerita Mbak baik-baik aja? Kan enggak, apalagi abang. Pasti langsung suruh pisah. Aku masih mikir anak-anak aku. Berarti sekarang kamu gak mikir anak-anak kamu? Sekarang aku lebih mementingin kewarasan aku. Bukannya aku egois. Aku capek. Aku udah ngerasa gak kuat. Aku ini manusia loh. Aku bilang bukan binatang. Aku udah capek Mbak. Kamu yakin? Yakin. Anak-anak kamu sama aku dua-duanya. Kamu yakin? Yakin. Berkali-kali aku ditanya, aku yakin? Yakin. Setelah itu, selama 1 minggu itu dia nggak tahu kalau aku proses buat perpisahan. Aku angkutin semua. Dia tipikal orang yang nggak mau tahu isi lemari. Bahkan even ambil baju pun dia diambilin. Jadi dia nggak tahu tuh kalau lemari aku udah kosong. Dikit-dikit aku angkutin ke rumah kakak aku.
aku numpuk taruh pakaian ya. Kenapa? Nggak apa-apa. Aku mau beresin lemari. Oke. Mungkin kakakku taruh curiga juga nih, cuman kan belum berani tanya kenapanya. Setelah itu udah hari Kamis, aku bilang aku mau pisah. Mungkin pikiran dia main-main nih, kan? Karena dia selalu berpikir kalau aku yang kecintaan. Emang aku yang kecintaan banget sama dia. Makanya aku setiap diapain, dipukulin, diapain aku terima. Aku pertahanin. Dia nggak pernah pikir kalau aku bakalan serius. Setelah malam Jumat itu, aku bilang aku mau tidur di rumah kakakku. Nggak usah jemput. Pulang kerja kan posisinya. Oke. Terus hari Jumatnya dia dapat surat. Baru dia mempertanyakan, dia kalang kabut. Setelah itu dia minta maaf sampai dia cium-cium kaki aku. Please, jangan kayak gini. Aku minta maaf. Nggak usah, aku bilang gak ada yang dimaafin. Kamu dengan jalan kamu, aku dengan jalan aku. Dan di situ kakak aku maki-maki dia. Sebenarnya abang aku pun pengen main tangan sama dia, cuma ditahan kan sama kakak aku. Jangan sampai malah berbalik masalahnya ke kita karena kekerasan. Ya udah disabar-sabarin. Masuklah sidang pertama. Sidang pertama dia minta mediasi. Mediasi itu harus bayar 150.000. Dan dia nggak mau bayar. Ketika dia salah satu dari penggugat dan tergugat bilang mediasi tapi nggak dijalanin, itu bakal lebih lama. Masuk sidang pertama, akhirnya aku yang bayar. Berapa mediasi? 150.000, Bu. Oke, saya yang bayar. Di ruang mediasi pun dia berbelit. Enggak, dia karena nggak nurut sama saya. Bagian mananya yang gua nggak nurut? Permintaan lu yang mana yang nggak gua turutin? Saya mau pertahankan rumah tangga ini, saya mau pertahankan. Mediatornya tetap dengerin tergugat nih, kan? Ya udah ibu, pertahanin dulu demi anak-anak, demi anak-anak. Kalau demi anak-anak terus kapan demi sayanya? Anak-anak saya nggak bakal bahagia kalau ibunya nggak bahagia. Ya udah, saya kasih waktu 1 minggu ya buat selesaiin mediasi ini. Keluarlah kita, selesai 1 minggu kemudian balik lagi. Mediasinya dibilang selesai, alhamdulillah, senang dong. Lanjut ke ruang sidang. Setelah 1 minggu lanjut ke ruang sidang, ditanya sama ketua hakim, kenapa bisa ibu menceraikan suami? Ibu yang menggugat, kenapa? Maaf Bu Ketua, ibu bisa lihat sendiri. Ini bukti asli. Ketika saya panggil saksi dan ketika saksinya bilang tidak, ibu yang kena. Nggak apa-apa, aku gituin. Karena itu bukti asli Bu, gituin. Oke, karena udah lihat dari surat kepolisian juga kan. Selang 2 minggu dipanggil lagi, panggil saksi, kan? Keluarga suami nggak tahu kalau ada KDRT, keluarga saya pun nggak tahu, kan? Karena saya nggak pernah cerita apa-apa, saya cuma kasih lihat bukti. Kakak saya cuma, kalau sampai adik saya terus-terusan sama dia, bisa mati di tangan dia. Selesai. Karena saksi dari dia bilang kalau bukti saya palsu, diperpanjang lagi prosesnya. Sampai ketua hakim bilang, kalau bukti ini palsu, sediain yang asli. Kasih lihat yang asli. Oke. Selang 1 minggu dia nggak datang. Dan di situ selesai. Disetujui lah gugatan saya. Selesai. Dia tetap mohon-mohon. Tetap mohon-mohon buat balik, nggak bisa. Gue udah nggak mau sama lu. Udah lu nikmatin aja hidup lu. Enggak, tapi aku nggak mau. Aku tetap mau sama kamu. Lu giliran gue sayang-sayang, gue perhatiin, lu ngelunjak. Jangan lu pikir gue nggak butuh seks. Jangan lu pikir lu doang yang butuh seks. Jangan egois.
Ada nggak gue nolak? Sehari 5 kali. Gue mau berangkat kerja ditarik, gue pulang kerja ditarik. Lagi nyuci di Iya, sampai sampai aku tuh di rumah nggak pernah pakai baju. Gila nggak? Iya, di rumah aja. serius. Makanya rumah aku tuh nggak pernah kebuka. Gak pernah. biar enak ya. Jadi kalau lagi nyuci piring tinggal Nah, nungging gitu kan? ya. Makanya nggak munafik. Aku kalau dibilang sayang, kalau dibilang perhatian. Ada sisi sayangnya, ada sisi perhatiannya. Cuma itu semua ketutup sama psikopatnya dia. Kalau udah marah-marah gila banget. Apalagi kalau habis make gila banget. Loh, berarti dia yang KDRT itu setelah dipakai. Iya, Kenapa? karena kan aku nggak mau. Oh, gitu. Mm-mm. Iya ya, kesel. Kesel. Kemarin gue pengen lo nggak kasih. Gitu. Sampai aku yang request, gue mau cake dong. Oh, ininya. Iya. Fetishnya gitu. Heeh. Jangan dong. Jangan cuma lu doang yang mau berkali-kali. Dia kalau udah sekali udah tidur. Kita belum klimaks dia udah tidur, udah bodo amat. Yang penting gue udah puas. Yang penting gue udah keluar. Nggak mikirin gimana aku. Perempuan ada kok sisi pengen bangetnya. Sisi klimaksnya ada kok. Sisi pengen berkali-kalinya juga ada kok. Tapi dia egois. Dan di situ aku nggak suka. Sampai aku bilang, jangan sampai ya gue minta ke laki-laki lain cuma buat menuhin hasrat gue yang pengen berkali-kali. Gue turutin lo mau sehari 5 kali. Gue turutin gue sampai nggak pakai baju di rumah. Tapi kenapa giliran gue mau berkali-kali lu nggak mau? Tuh. Jadi apalagi pas dia habis dipakai, karena aku nolak kan dia marah. Marah-marah sampailah nendang nonjok. Ya udah, terserah lu mau apain gue. Lu mau bikin hati gue di tangan lu, terserah lu. Tapi kebesokannya dia minta maaf, tapi diulangi lagi. Berjalan waktu kayak mikir, gue ini istri lu, gue bukan binatang. Ini kalau gue aduin semuanya ke keluarga gue, mereka nggak terima. Selesai, gue urus. Bener-bener aku yakinin diri aku udah mikir jauh. Kalau gue pisah, gue urus anak-anak gue. Anak-anak harus sama gue dua-duanya. Aku tahu nih gimana nih suami aku kan, mantan suami aku gimana nih. Jadi aku nggak mau anak-anak sama dia. Selesai prosesnya, udah terima akte. Dia udah dengan perempuan barunya, dan nggak nutupin kalau nenek kakeknya tuh masih sering suka jemput. Aku nggak pernah larang siapapun, nggak pernah dari pihak keluarganya dia. Bahkan aku pun masih sering main sama keluarganya dia, sama beberapa keluarganya dia kan. Cuma kan aku mikir gini, ya udah yang bermasalah tuh gue sama bapaknya anak-anak, gue sama keluarganya enggak. Yang bermasalah kan bapaknya anak-anak. Kadang anak-anak dijemput sama nenek kakeknya. Nggak apa-apa, aku nggak masalah. Kadang minta dianterin kan. Anterin anak-anak ke sini. Iya, aku anterin. Aku juga kalau dibilang sayang, mertua aku tuh sayang banget sama aku. Aku nggak mau nutupin. Banyak katanya perempuan kan yang nggak akur sama mertuanya. Kalau aku bukan, aku tipikal yang akur banget sama mertua laki-laki, sama mertua perempuan akur banget. Bahkan sama keluarganya akur banget. Bahkan keluarganya sendiri pun nggak percaya kalau anaknya begitu. Anaknya, adiknya, ponakannya, cucunya begitu, nggak percaya. Udah aku kasih lihat buktinya pun tetap nggak percaya. Karena ya nggak tahu itu dia nurunin sifatnya siapa. Karena kan di keluarganya nggak ada yang kayak gitu. Jadi mereka nggak percaya. Tapi kan aku yang ngerasain, aku yang ngalamin. Ya mungkin karena efek
Wah, itu tadi. Iya, aku yakinnya sih itu. Jadi udah emang udah nggak ada yang bisa dipertahanin. Apa yang mau aku pertahanin? Apalagi dia udah sampai selingkuh jauh, aku nggak mau berbagi orangnya. Apalagi urusan kasur tuh aku nggak mau berbagi. Pelit ya. Pelit banget. Udah lo punya gue punya lo, udah kita nikmatin. Ini lontong gue loh, bukan lontong lo gitu. Iya, udah lalu nikmatin aja lah. Apem gue udah gue nggak bakal berbagi dan gue nggak mau berbagi. Tapi kita harus sama-sama klimaks, harus sama-sama puas. Gue ada loh titik pengen, gitu. Kayak please lah, jangan curang. Gue belum selesai loh, masa gue harus keluarin sendiri? Tapi kan ada ini sorry nih. Kalau laki-laki itu ya biasanya mungkin dia karena udah apa namanya anulah itu ya. Udah selesai. Udah selesai gitu kan. Dia ya udah gitu nunggu beberapa waktu lagi untuk bisa ereksikan. Enggak, dia malah tidur. Udah tidur. Tidur. Pokoknya dia satu kali keluar tidur. Ntar lanjut lagi siang. Apalagi kalau aku libur kerja nih. Udah seharian aku di rumah. Seharian anak-anak disuruh ke rumah Wak sama engkongnya. Suruh main keluar. Sampai aku tuh gak pernah bukaan pintu. Sampai orang tuh kaget kalau aku bukaan pintu. Tumben amat tuh buka pintu. Tumben lu ada di rumah. Karena orang tahu aku gak pernah ada di rumah. Karena tutupan pintu terus. Tuh, pintu rapet, pagar rapet. Jadi kalau mereka tetangga aku ngelihat aku buka pintu, buka pagar tuh tumben. Udah selesai itu, berarti udah nggak ada aktivitas itu lagi. Kalau udah buka pintu, berarti udah aktivitas nganu-nganunya udah nggak ada lagi. Makanya, ya kadang aku selesai ini gimana nih? Nonton aja lah. Lu keluar sendiri. Nggak pakai shower gitu kan? Pakai bisa. dong. Tetap butuh bantuan lah. Oh iya, tetap butuh bantuan juga ya. Biar gitu gimana ya? caranya biar selesai nih? Tapi nggak pakai alat kan? Enggak, nyarinya susah. Nggak mau punya yang hidup. Punya Nggak, maksudnya kan mungkin bisa nggak sih kalau pakai maaf nih, kalau misalkan pakai terong atau pakai enggak. timun gitu. Takut nyangkut. Takut patah di dalam ya. Ntar bahaya. Maksud aku, udahlah kita nih sama-sama gila seks, gitu loh. Kita sama-sama suka seks. Kita sama-sama hyper. Udah sih puasin diri kita masing-masing aja. Nggak usah lu mikir kemana-mana gitu. Lu pulang kerja ada gue pulang kerja ada lu, ya udah. Toh gue nggak pernah nolak permintaan lu. Gue minta pun bisa dihitung jari. Nggak yang setiap hari kayak lu. Jadi ini aku mikirnya nih, pisah ini tuh, udahlah gue nggak dapat kepuasan dari lu. Yang puas tuh lu, bukan gue. Gue nggak dinafkahin sama lu, gue nafkahin diri gue sendiri. Bahkan keluarga kita pun dinafkahin sama keluarganya. Lebih banyak asupan dana tuh dari keluarganya. Nah, terus kalau misalkan sehari-hari kalau dia nggak kerja, pendapatan dari mana selain Dari keluarga? keluarganya. Aku kan biayain diri aku sendiri. Kerja Aku kerja. juga. Oh, kerja. Iya. Oke. Sampai aku kadang suruh-suruh orang anterin gue ke sini dong. Iya, nanti aku dibagi duit. Gitu. Ya kalau Nino kerja kan kenapa keputusannya nggak diambil dari dulu? Kan untuk aku pisah? kerjanya baru 3 tahun. Oh setelah cerai apa gimana? Sebelum. Sebelum ya. Kata aku. Dan ketika aku kerja pun dia malah asik. Dia tahu tanggal gajian aku. Jadi dia udah wanti-wanti. Besok aku bagi segini ya. Besok aku bagi segini ya. Di nggak malu? Makanya. Itu dia. Iya. Di Sampai apa dia mau kondo bener ya? mau Bener-bener banget. udah mau kondo, apalagi dia semua ya. Psikopat, NPD. Lengkap, paket lengkap nggak sih? Kan? Gila. Pokoknya sampai aku punya kan di resto aku kan sampingnya kayak toko gitu kan, toko juga. Ada CCTV kan?
sampai dia tuh ngelempar handphone aku ke pot yang ada airnya karena nggak aku kasih duit gaji aku. Gak punya malu. Buat aku bilang, Om, aku mau dong rekaman CCTV-nya buat bukti juga. Aku gituin. Itu pada satu proses itu ya, perceraian. Oh iya, boleh. Ditanyakan masalahnya bla bla bla, udah aku jelasin, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang tanya, aku jelasin semuanya. Nggak ada yang aku umpetin. Siapapun katanya kan, itu aib, ini aib kan, lu pernah sayang sama gitu-gitu, ayahnya anak-anak, gitu-gitu, laki lu pernah sayang. Hampir 10 tahun. Gimana nggak sayang? Cuman kalau dia mau menang sendiri, nggak bakalan sejalan, nggak bakalan ketemu. Kerja ngasih duit, habis buat bayar utang. Aku udah nggak bisa beli apa-apa. Udah begitu aja terus. Kerja dapat gaji, bayar utang, begitu terus. Kerja kontrak 2 tahun, belum setahun udah keluar. Kerja kontrak 2 tahun, belum setahun udah resign. Alasannya yang dengan, nah lu tuh karyawan, tugas lu emang disuruh-suruh. Kalau lu nggak mau disuruh, kalau lu mau nyuruh jadi bos. Nggak ada karyawan nyuruh bos, nggak ada. Mau sampai kiamat pun nggak ada. Dan dia tipikal orang yang nggak mau disuruh. Pemalas ya. Banget. Makanya aku pikir lagi, aduh. Jadi sekarang tuh kalau cerita ke orang tuh nangisnya cuma 10% lah. Lebih banyak emosinya. Baru sadar, kenapa sih gue pertahanin kemarin-kemarin? Nafkah lahir batin gak dapet. Apa yang mau dipertahanin? Betul. Ya udahlah. Enak sekarang aku. Mau kemana-mana gak pakai izin. Mau kemana-mana tinggal laporan ke kakak aku. Sekarang aku tinggal sama abang aku, sama kakak aku. Aku cuma bilang, aku kesini ya sama teman-teman aku. Iya, oke. Pulang jam berapa? Paling telat jam segini. Oke. Sherlock, foto, selesai. Dulu main, selalu dimaki-maki dulu baru diizinin. Nggak usah main lah, jalan-jalan aja. Siapa sih yang nggak pengen keluar, walaupun cuma muter-muter jalanan? Masa naik motor bertiga terus aku sama anak-anak? Ayolah sekali-kali keluar. Kalau nggak berantem dulu, nggak turutin sama dia. Kasihan loh anak-anak. Kenapa kasihan anak-anak? Bilang aja, lu yang mau jalan-jalan. Emang. Anak-anakku juga mau. Jadi dia tuh nggak jangankan 100% deh. 80% aja nggak menjalankan tugasnya sebagai ayah. Yang penting dia ada di rumah, anak-anak yang lihat ada dia, ya udah selesai. Mau jalan-jalan utuh, lengkap, harus berantem dulu. Dan harus aku melayani dia dengan sepenuh hati, dengan tersenyum riang gembira, baru dia mau. Misalnya hari Minggu nih, aku mau jalan-jalan di hari di hari Sabtu nih, aku mau jalan di hari Senin nih. Besok kesini yuk, muter-muter, nggak usah lama-lama, sebentar aja. Malamnya aku kerja ekstra, biar dia mau. Aduh, kok gue gini banget sih hidup. Lu tuh suami gue. Ini kita juga senang-senang buat anak-anak. Kenapa lu nggak mau? Tuh. Aku pertahanin balik lagi demi keutuhan biar anak-anak nggak broken home. Tapi ya udahlah, aku juga capek lama-lama. Pura-pura tuh capek banget. Terus mikir jangan pernah deh hidup di balik kata nanti juga dia berubah. Laki-laki nggak akan berubah, maupun kita berdoa siang malam mungkin bakal berubah, mungkin kalau kitanya udah benar-benar mau nggak ada. Yang aku ambil dari kesimpulan rumah tangga aku kemarin, nggak ada laki-laki yang mau berubah. Kalau udah tabiatnya kayak gitu, dia tabiatnya pemakai, dia bakal terus pemakai. Dia tabiatnya KDRT terus. Mau dia udah sujud-sujud, mau dia udah bikin surat perjanjian, mau dia udah janji di atas Al-Quran pun, kalau tabiatnya KDRT, bakal terus KDRT. Tuh. Iya,
banyak yang seperti itu kayak. Tapi alhamdulillah sekarang Kak Nino udah lepas dari si manusia Toxic. Mokondo ini ya. Mau kondo, toxic, NPD semuanya. Hmm, Sekarang aku alhamdulillah banget sekarang udah happy. Udah aku ngerasain diri aku normal. Kalau kemarin abnormal. Gila gak sih? Gue tuh cuman aku tuh ngerasain gini. Gue pemuas dulu doang jadinya. Kalah dong sama di luar sana yang dibayar. Ya kan? iya. Dipakai dibayar. Mau gaya apa? Dibayar. Lah ini udah dipakai nggak Gak dibayar disiksa pula. Terus dikasih duit lagi ya sama bini. Kan? Nggak dikasih ngamuk marah-marah. Lah, Ya Allah. gue yang ngeluarin keringat, lu yang nikmatin hasil. Gitu. Tapi dia kan keringatan juga waktu main. Beda rasanya. Beda rasanya. Dia yang puas, aku enggak, sama aja. Kadang harus aku rayu-rayu dulu biar mau dicek. Tapi kalau dia tuh, sorry nih, kita ke agak sedikit mendalam dulu ya. Maaf ya teman-teman, ini buat teman-teman yang mungkin di luar sana anggap ini obrolan apa sih gitu ya. Tinggal skip aja, jangan ditonton ya teman-teman, karena ini obrolan dewasa dan obrolan yang di luar ekspektasi mungkin. Jadi buat yang komen-komen yang julid atau apa gitu, nggak apa-apa, kita terima. Tapi sekali lagi tidak saya anjurkan untuk menonton tayangan ini. Oke, Kak, begini Kak. Ini kan si suaminya ini ya, dia sama-sama hyper ya. Sama-sama hyper. Kak Nino juga hyper, si suami hyper. Tapi masing-masing itu ada kriteria gaya. Ada pasti lah. kriteria Ada. gaya gitu. Ada, kita punya gaya masing-masing. Punya kesukaan gaya masing-masing. Oke. Kalau suami suka gaya apa? Dia suka gaya aku makan es krim. Ya. Gaya suka makan es krim? Ngerti gak sih? Oh. Es krim. Paham lagi. Paham lagi. Paham SP. Dia happy banget kalau aku makan es krim. Nah. Ya. Iya ya, karena mungkin ini kan kayak orang Arab gitu. Terus bibirnya kayak Angelina Jolie gitu. Mungkin dia suka di situ ya. Suka banget dia. Kalau aku udah di atas terus makan es krim udah. Pules dia tidur tanpa mikirin aku. Tapi kalau aku udah ngambek banget nih, kalau udah aku marah-marah, dibilang ada sih sayangnya dia ke aku, ada. Nggak nutupin ada. Ketika aku ngambek marah-marah, dia tahu caranya nih. Ya udah gue puasin dia aja. Ntar juga hilang marah-marahnya. Oh, Dia tahu aku suka gaya 71. 71. Heeh. 71. Gimana ya? 71. Yang bayangin 71. Apa sih? Tahu nggak? Gimana? Dia tahu enggak, dia tahu aku suka 71. Oke. Udah. Bener kalau udah kayak gitu. Ya udahlah. Gue nggak bisa marah lagi ke dia. Kelemahan aku di situ di 71. Dia tahu ketika aku marah-marah nih. Dia kalau dibilang sayang, dia sayang sama aku. Ada sisi sayangnya dia, ada sisi perhatian, ada sisi baiknya. Dan dia ketika aku marah dia tahu caranya. Kasih 71. Pas kasih 71 udah lupa semua. Itu. Kayak rokok ya. 76. 76. Gue sampai keluar air mata. Kok 76 ya kalau Maka, rokok? jadi Oh, kalau iya. aku menceritakan rumah tangga aku tuh ya nangisnya cuma 20%. Lebih ke emosi. Rumah tangga isinya apa sih? Kalau bukan sama-sama saling memuaskan,
saling melengkapi. Apa isinya rumah tangga? Rumah tangga kan suami istri. Itu dulu. Kalau suami istrinya sejalan, anak-anak ngikutin. Iya. Kalau suami istrinya bahagia, anak-anak bahagia pasti. Kalau suami istrinya aja nggak sejalan, nggak bahagia, anak-anaknya bakal bahagia. Itu sesuatu yang aku tangkap sekarang. Ya udah, gimana caranya biar anak-anak gue tetap bahagia sama gue? Dengan cara gue nggak ngilangin ayahnya, dan gue nggak ngilangin mereka untuk ketemu ayahnya. Jadi ketika mau dijemput ataupun minta dianterin, aku anterin, nggak apa-apa. Walaupun beberapa tetangga di sana, ih masih kesini mau balikan ya. Teledik mau balikan. Nggak tahu aja lu. Teledik itu tai ini ya. Teh ayam yang udah kering. Gua kira teledik itu apa yang di air itu ada apa sih kotorannya itu. Gua kira teledik itu kotoran tai ayam. Yang udah kering. Iya gak sih? Aku asal sebut langsung. Oh, makanya kadang kan ada tetangga julid tuh kan. Ih balikan ya. Teledik kan kalau gua pisah, anak-anak gua harus pisah juga. Yang enggak kali. Pokoknya gimana pun caranya, anak aku harus tetap bahagia. Dan aku pun bahagia. Tapi kan Nino ada keinginan lagi ke depannya bakal berumah tangga lagi. Ada lah. Ada ya? Ada. Nah tapi kan kalau ngelihat ini kan hyper kan Nino. Nah selama menjanda gitu kan, emang Aku udah cara puasa. Hah? Puasa. Ada 8 bulan puasa nih. Berarti 8 bulan. pisahnya baru. Oh Baru Oktober. gitu. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. 9 bulan. Berarti cuma pakai bantuan shower gitu aja. Geli-geli. Ketawa deh. Udah gak ada rahasia deh. Tahu lagi. Ya. Geli-geli. Oke. Ya tapi mudah-mudahan Kak Nino ya dapat pengganti yang lebih bagus lagi dari Amin. sebelumnya. Amin. Dapat yang soleh. Amin. Sama keluarga Amin. semuanya gitu. Amin. Ya cukup Terima anak-anak juga, karena Ya. kan anak-anak sama aku. betul cukup menyedihkan juga sih dengar kisahnya ini ya. Dimana Kak Nino masih bertahan dengan segala siksaan selama bertahun-tahun. Itu sih ya strong banget sih menurut saya Kak ya. Karena mungkin itu ya karena bucin. Iya. Satu Bucinnya bucin, blow on. ya, bucin. Banget. Satu Sampai bucin. mikir banget sih gue dulu. Satu mungkin ada perasaan kalau gue pisah gue nggak mungkin dapat mungkin yang lebih jumbo lagi dari dia. Mungkin ada perasaan kayak gitu. Plus Jumbo semuanya. plus. Oh ya. Iya. Oh. Makanya kalau cari pengganti, Pantes. dapat yang panjang nggak ya? Iya. Dapat yang jumbo nggak ya? Jumbo plus. Jauh banget pemikiran gue. Padahal pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada. Tinggal cari yang ukuran dia aja tingginya. Oh Iya nggak sih? Iya betul. Ya kan kalau tingginya segitu berarti itunya segitu kan? Oh enggak juga sih sebenarnya. Masa? Kalau dia kurus biasanya gede. Nggak. Gitu. Tapi dia nggak kurus. Tahu juga. Enggak. kurus Dia tinggi gede, tapi mantep. Pukulannya. Pang. Pak. Pok coy. Oke, Kak, tapi ini aman ya Kak, apa namanya? Kak Nino nggak pakai penutup wajah ya. Enggak aman. Jadi kita kalau udah ini, jadi mungkin banyak dari teman-teman penonton di rumah, wah ini katanya cerita hayalan atau segala macamnya karena ini nggak pakai topeng gitu katanya. Ini berarti sekali lagi Kak, ini kalau misalkan nggak aman ini kita nggak bakal tayangkan. Tapi Aman. kalau sudah tayang ini
kita nggak bakal kita take down. Oke, Kita hapus ya. Siap. Aman ya Kak ya? aman dong. Oke, tuh teman-teman ya, berarti ini memang dia mungkin setiap tamu atau narasumber yang datang ke podcast kita ini memang ini adalah cerita real kehidupan. Apapun cerita kehidupan itu mungkin ya banyak ya. Entah itu ya korban KDRT, perceraian, perselingkuhan, atau dia itu mantan PSK, atau dia gigolo, atau yang lain-lainnya pijat plus seperti yang teman-teman nonton di channel Ali Jejak Backpacker ini kan banyak berbagai macam permasalahan problematika rumah tangga, problematika kehidupan kita sehari-hari semua ada di sini. Jadi buat teman-teman harap bijak dalam menyikapi tayangan-tayangan yang ada di channel Ali Jejak Backpacker maupun di channel Jejak Backpacker. Jadi semuanya itu ya menurut apa yang diceritakan oleh narasumber ya. Ya. Itu. Jadi ya pengalaman hidup orang tuh mungkin di sini kan ada bumbu-bumbu ya rumah tangga gitu memang ada gitu. Nah, sekali lagi ini tidak layak untuk ditonton anak di bawah umur ya, di bawah 18 tahun. Jangan kasih lihat tontonan Ali Jejak Backpacker. Sekali lagi, mohon bijak dalam memilih tontonan yang baik dan benar. Kalau kira-kira tontonan ini menghibur, silahkan ditonton, like, dan subscribe. Oke, Kak Nino. Ya. Terakhir, Kak Oke. Nino ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin nih, mantannya mungkin nonton atau mau nitip pesan-pesan ke penonton juga boleh, silahkan. Oke, untuk ayahnya anak-anak boleh nikah lagi, nggak apa-apa, aku nggak ngelarang. Tapi tolong tanggung jawabnya dilaksanain. Aku nggak pernah minta sepersekian, nggak. Aku cuma mau kamu ikut bertanggung jawab dalam ngurus anak-anak. Anak-anak udah sama aku yang urus. Tapi tolong ada sedikit aja uang kamu tuh untuk anak-anak. Iya, nafkah. Dan untuk penonton yang masih muda yang mau menikah, nggak apa-apa menikah, tapi pastikan laki-lakinya baik Dan besar. Kalau nggak besar nggak enak. Nggak, benar. Semuanya tergantung loh, tergantung yang digantung. Pilih laki-laki yang baik, yang sayang sama kamu, yang bisa menjaga kamu, yang bisa melindungi kamu. Dan jangan terpengaruh sama temen gue udah nikah enak nih, nikah muda nih, nggak dicariin, nggak ini nih. Ternyata lebih enak dicariin sama orang tua daripada kita pacaran. Jadi please pikir berkali-kali. Nikah ada baiknya, ada enaknya, tapi tolong please pikirin berkali-kali ke belakangnya. Karena jangan sampai kalian terkena love bombing. Oke, Kak Nino, terima kasih. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Nino dalam segmen Cuble. Curhat dong, Bang Ale. Buat teman-teman juga yang mungkin punya kisah atau punya pengalaman hidup, tetapi malu untuk menceritakan ke teman-temannya, ceritain aja di Ali Jejak Backpacker. Teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau bisa juga mengirimkan melalui nomor email di admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nino, terima kasih buat Sama-sama. waktunya. Iya. Ya, semoga Kak Nino segera diberikan momongan. Kekasih dong. Iya, suami baru. Kaget dong nanti kalau tiba-tiba dapet Momongan. Kekasih dulu dong. Tahu-tahu kok sama air tiba-tiba dapet ya. Kekasih dulu dong. Oke, dadah.